Itu. Tetapi satu hal yang kemudian mengundang pertanyaan bagi kita semua ya dari aksi tadi terkait dengan perobekan daripada spanduk yang menolak keras rencana aksi alumni 212 ini, di mana dia menyebut bahwa ini adalah ula-ula PKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantaran, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Ada berita yang cukup menghebohkan kita semua, di mana terkait dengan rencana aksi persaudaraan alumni 212 yang rencananya akan digelar pada 2 Desember tahun 2022, ya kurang lebih 2 minggu lagi. Itu kemudian bertebaran ya beberapa spanduk yang menyatakan menolak secara tegas ya rencana reuni 212 ini. Tetapi kemudian ada kelompok-kelompok yang kemudian bereaksi dan melakukan penertiban atau perobekan daripada spanduk ya yang menolak rencana reuni 212 ya. Seperti apa, kita coba lihat aksi-aksi mereka. Manut ini manut provokasi yang mana aksi 212 kita ketahui bahwa aksi 212 dahulu posisi dengan aksi yang seperti damai dengan berjuta-juta orang, tidak pernah ada satu pun terlibat pada umat. Jadi harus manut provokasi seperti ini dan membahayakan. Ini undang-undang daripada PKI yang ada provokasi pada umat. Kita cari tahu siapa balik ke pemerintahan beliau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah ya alumni atau paling tidak simpatisan ya daripada Monas ya 212 ya memang ya berencana untuk melakukan ya reuni nanti pada 12 Desember. Sepertinya bahwa mereka sudah menyiapkan ya agenda ini jauh-jauh hari sebelumnya, dan bahkan bahwa ya mereka telah melakukan berbagai persiapan-persiapan dan konsolidasi melalui jamaah-jamaah mereka ya lewat majelis-majelis taklim mereka. Dikabarkan akan rencana reuni ini yang memang ya seperti diberitakan dulu oleh aktivis PA 212 Ustaz Peru itu, bahwa akan menurunkan jutaan ya, bayangkan jutaan, katanya jutaan umat ya. Kita akan lihatlah seperti apa nanti daripada aksi-aksi reuni itu. Tetapi satu hal yang kemudian mengundang pertanyaan bagi kita semua ya dari aksi tadi terkait dengan perobekan daripada spanduk yang menolak keras rencana aksi alumni 212 ini, di mana dia menyebut bahwa ini adalah ula-ula PKI ya, katanya ula-ula PKI yang sengaja mengadu domba umat ya, umat Islam. Ya, jadi pertanyaan, kenapa kemudian PKI ini selalu menjadi kambing hitam ya? Dia selalu menjadi ya ibaratnya pelarian lah dari sebuah ya tindakan-tindakan yang tidak diketahui siapa pelakunya, maka serta-merta kemudian itu dilarikan kepada ya kelompok-kelompok PKI. Maka PKI ini betul-betul menjadi sasaran kambing hitam. Pertanyaannya, apakah memang masih ada PKI di negara ini? Sementara kita tahu bahwa PKI ini itu sudah dilarang ya. Dalam sejarahnya ya PKI sebagai organisasi sudah tak bisa lagi eksis di Republik ini. Tetapi kemudian kenapa ya kelompok-kelompok ini selalu menjadikan PKI itu sebagai kambing hitam? Ataukah misalnya dia menuding ya kelompok-kelompok tertentu itu sebagai PKI ya. Dengan cara demikian ya mereka hendak menyampaikan kepada ya umat ya, kepada warga bangsa bahwa itu mereka ya kelompok-kelompok yang selalu dianggap anti-Islam itu sebagai kelompok-kelompok PKI. Mereka selalu membangun narasi-narasi untuk kemudian publik ya juga ikut-ikutan mengikuti framing-framing yang mereka buat sendiri, lalu menuduh yang lain itu sebagai kelompok-kelompok PKI, sementara PKI sendiri itu sudah tidak ada lagi dan sudah tidak eksis. Tetapi ini selalu
dimunculkan. Isu ini selalu digembar-gemborkan oleh kelompok-kelompok ini untuk kemudian yang menarik simpati umat, lalu menyerang kelompok-kelompok lain yang berbeda pandangan, baik karena pandangan politik, pandangan keagamaan, ya, dan sebagainya. Tetapi dominannya ini adalah karena berbeda pandangan-pandangan politik kenegaraan, ya, sehingga ya mereka selalu menuding orang-orang yang seperti ini, yang selalu dianggap anti-Islam, mendiskreditkan Islam. Bahkan tidak sedikit ya rezim Jokowi hari ini itu dianggap sebagai rezim yang kemudian ya mendukung atau memberi ruang kepada PKI. Masih ingat ada beberapa waktu lalu seorang guru besar ya dari UI itu kemudian membuat narasi yang mengagetkan kita semua, karena dia menganggap bahwa ya PKI gaya baru, ya gaya baru itu yang dimaksud adalah ya anti-Islam dan sebagainya. Bahkan beliau menuding bahwa Pak Jokowi itu jangan pura-pura bego, ya, bahwa PKI itu sudah di depan mata, ya, kelompok-kelompok yang sering adu domba anti-Islam dan sebagainya itu PKI gaya baru menurutnya. Bisa dibayangkan jika seorang ya intelektual berkelas guru besar ini juga membuat framing-framing seperti itu. Ini tentu kita sangat sayangkan, karena pernyataan-pernyataan yang tak didukung oleh sebuah fakta-fakta yang kuat, yang pada akhirnya itu hanya akan menciptakan keterbelahan sesama anak bangsa, yang sebenarnya inilah yang kita harus hindari dan harus kita jaga. Bahwa terkait dengan rencana reuni 212 ya wajar kemudian jika ada kelompok-kelompok masyarakat yang merasa ya bahwa kegiatan itu kan mengganggu aktivitas, yang jelas bahwa itu akan menciptakan kemacetan, mengganggu pengguna jalan, ya, mengganggu aktivitas ekonomi, sehingga jika ada kemudian yang menolak, maka itu bahagian dari hak mereka juga sebagai warga, apalagi sebagai warga Jakarta, karena merasa dia punya aktivitas terganggu. Sementara reuni itu ya dia melihatnya bahwa apa sih manfaatnya kalau misalnya mau pertemuan, mau pengajian dan sebagainya, kenapa tidak dilakukan di masjid, ya, kenapa dilakukan misalnya di Monas, ya, yang kemudian itu akan mengganggu, ya, menciptakan keributan-keributan di jalanan, jelas ya akan terganggu arus transportasi. Dan sebagaimana kita tahu bahwa aksi reuni 212 ini memang ya temanya kan masih mengusung agenda terkait dengan pelengseran Pak Jokowi, sebagaimana yang disampaikan oleh ya salah seorang pentolan PA 212 bahwa nanti kita akan menurunkan massa yang jauh lebih besar, ya, dengan tuntutan agar Pak Jokowi mundur lebih cepat. Bayangkan. Jadi kita lihat bahwa reuni 212 ini ya memang agendanya ini sangat politis, ya, hendak melengsarkan Pak Jokowi ya sebagai pemerintah yang sah, ya, sebagai presiden, dan itu tentu sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip berdemokrasi kita sebagai pemimpin yang telah dipilih secara sah. Kalau Anda mau mengganti pemimpin, ya tunggu 2024, siapkan kandidat Anda, ikut proses berdemokrasi kita melalui pemilihan umum. Dan jika rakyat memberi mandat, ya pasti jagoan Anda akan terpilih. Tetapi jika tidak, ya tentu harus diterima ya sebagai secara lapang dada. Karena mungkin Anda selama ini selalu ada di pihak yang kalah, dan mungkin Anda semua ini memang tidak pernah memilih Pak Jokowi, ya, sehingga ya Anda ya selalu melakukan tindakan-tindakan yang hendak menurunkan dan melengsarkan Pak Jokowi. Dan aksi ya, rencana reuni 212 juga agendanya masih seperti itu. Kita berharap ya umat Islam ini sadar, ya, cerdas memilih untuk tidak mudah dan gampang ikut-ikutan kepada ya kelompok-kelompok tertentu yang memiliki agenda-agenda politik terselubung yang hanya akan menghambat proses-proses pembangunan, yang hanya akan menciptakan keterbelahan sesama anak bangsa, melakukan kegiatan-kegiatan yang kurang produktif. Seharusnya urusan ekonomi umat saja yang mending diurus. Kenapa mesti harus reunian-reunian semata? Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.